Jelang Idul Adha 2023, grafik pengiriman sapi potong ke Kalimantan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, dari Januari hingga Juni pengiriman sapi asal Sulsel ke Kalimantan capai sekira 4.000 ekor. Namun grafik pengiriman sapi tahun ini agak menurun dibandingkan tahun lalu, ada selisih sekira 400 hingga 500 ekor. Hal itu diungkapkan Kepala Karantina Pertanian Parepare, A. Azhar kepada Tribun Parepare, Jumat 9 Juni 2023. Pihaknya memaparkan bahwa tahun ini sudah hampir mencapai angka yang sama dengan tahun lalu. Dan biasanya 2 minggu menjelang Idul Adha frekuensi pengiriman sapi potong akan semakin meningkat. Kepala Karantina Pertanian Parepare menjelaskan beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya penurunan terhadap jumlah sapi yang dikirim tahun ini. Di antaranya ialah persyaratan administrasi yang semakin diperketat. Sebab, saat ini mesti memiliki surat rekomendasi masuk maupun keluar dari provinsi tujuan, jelasnya. Selain itu, hal lain yang mesti dipenuhi ialah sertifikat POP, SKK dari daerah asal, juga hasil uji lab terkait kesehatan hewan tersebut, ungkapnya. Selain itu, lanjutnya, sapi potong yang akan dilalu lintaskan harus menerima vaksinasi PMK yang dibuktikan dengan AirTag yang terpasang pada telinga sapi. Dan juga menjalani karantina mandiri selama 14 hari, serta memastikan sapi potong yang akan dilalu lintaskan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Biasanya pengiriman ternak sapi dari Sulawesi Selatan ke Pulau Kalimantan itu naik signifikan, sekitar sampai 400%. Yeah. Nah, kalau untuk sampai dengan bulan ini, Januari sampai dengan Juni, itu sudah hampir 4.000 ekor dikirim ke Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dan sapinya itu umumnya berasal dari Sinjai dan Bone yang paling besar. Pak, ini ada perubahan syarat-syarat Pak pengiriman sapi tahun ini atau? Kalau untuk pemeriksaan sapi, mengingat sekarang masih Sulawesi daerah endemis PMK, kemudian juga Jemberana, jadi kita melakukan pengujian 100% untuk PMK dan Jemberana. Begitu juga brucellosis, karena daerah Kalimantan masih daerah negatif brucellosis, jadi kita pengujian juga di sini. Selain PMK, kemudian Jemberana, kita juga melakukan pengujian brucellosis dan parasit darah. Jadi dianggap karantina sebagai tempat tindakan karantina, dinyatakan bahwa hewan akan dilintaskan ke Pulau Kalimantan dinyatakan sudah bebas penyakit hewan. Kalau seperti itu. Pengujiannya itu dengan bagaimana caranya itu? Pengujiannya ada ELISA, ada PCR, kemudian juga ada melalui parasit darah pengujiannya. Pak, tanda sapi Pak yang memenuhi syarat untuk diberangkatkan Pak? Jadi kami di karantina itu pertama adalah pemeriksaan dokumen, keabsahan isi dan dokumen, kemudian pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik itu tentunya hewan dinyatakan sehat, apakah itu dengan bentuk bodinya, kemudian tidak ada gejala penyakit, apakah itu penyakit kulit, penyakit menular, karena biasanya hewan itu kalau tertular penyakit biasanya agak lemas, kemudian jalan sempoyongan, kemudian kalau untuk penyakit khusus tertentu biasanya mengeluarkan lendir yang berlebihan di mulutnya atau dari lubang-lubang tertentu. Pak, bisa kita jelaskan itu tadi anti-anti yang sapi ini sudah memenuhi syarat ditandai dengan ya, termasuk pemeriksaan hewan khususnya ternak dan kambing itu kan sekarang ada AirTag-nya. Jadi itu AirTag-nya ditandakan bahwa hewan ini telah dilakukan vaksin PMK. Nah, kami di karantina akan sesuaikan dengan barcode-nya karena di AirTag-nya ada barcode. Jadi kita lakukan pengujian di scan. Nah, setelah scan disesuaikan dengan sapi yang akan di barcode. Dan sapi yang tidak di barcode tidak akan dilintaskan. Kita akan kembalikan ke daerah asal. Itu barcode-nya di mana Pak terletak itu Pak? Di telinga. Di telinga. AirTag namanya, di AirTag-nya di telinga.
Kalau tahun ini ada berapa sapi ini Pak yang sudah terdeteksi dan berpenyakit dan tidak bisa dikirim ke Kalimantan ini? Sampai saat ini belum ada karena Ah, kita sudah berkoordinasi dengan dinas kabupaten, Iya. kemudian provinsi bahwa di daerah asal sudah dilakukan pengujian. sebelum ke sini ya diuji Sebelum memang. kesini. Jadi kita hanya uji screening lagi. Uji screening artinya kita lakukan pengujian ulang, pemeriksaan ulang dari dokumen yang ada di Kabupaten. kabupaten. Kalau grafiknya ini Pak antara tahun ini dan tahun lalu itu menurun tahun atau ini agak sedikit menurun, dibanding menurun, tahun ya? lalu, tapi tidak signifikan. kalau tahun lalu itu berapa? Kalau berdasarkan grafik, Ya, jadi mulai dari Januari sampai dengan Juni itu lebih 4.000 tahun lalu 2022. Kalau sekarang hampir 4.000. Ada selisih kurang lebih 400-500 ekor dari selisih tahun lalu. Tapi biasanya 2 minggu menjelang Idul Adha frekuensinya tinggi lagi. Jumlah ternak yang akan dilintaskan. Pak, itu kira-kira penyebabnya apa Pak sehingga mempengaruhi ada penurunan yang pertama? Mungkin yang pertama memang sedikit agak diperketat persyaratan administrasinya karena sekarang harus ada rekomendasi masuk keluar dan rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan, kemudian ada namanya sertifikat POP pejabat otoritas veteriner, kemudian SKKH dari daerah asal, kemudian hasil uji lab, kemudian itu. Dan memang hasil uji labnya itu lumayan cukup mahal dan biasanya hasilnya memerlukan waktu yang lama. Nah, sehingga kemungkinan peternak itu agak berpikir 2 kali untuk mengirim ternaknya dalam jumlah banyak. kalau saat ini Pak ini yang akan dikirim ke Kalimantan ini berapa banyak sapi ini? Kalau sekarang yang kita lihat di kandang ini kurang lebih 300 ekor. 300 ekor sapi.